Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Prayoga ya di mata kuliah perancangan web pembelajaran. Kali ini saya akan membagikan cara memasukkan materi ke LMS. Kalau kemarin saya membagikan cara untuk mendaftar ke LMS Model Cloud, sekarang LMS Model Cloud-nya sudah jadi. Ya, sekarang tugas 3 ini saya akan membagikan cara memasukkan materi ya, ke LMS Model Cloud. Masih dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Nurdiansyah MPD. Langsung saja ya, ini sudah login ke Model Cloud-nya. Pertama kita masuk ke kursusku ya. Nah, klik kursusku. Lalu jangan lupa teman-teman mode editnya ini diaktifkan. Ya, karena kalau misalkan nggak diaktifkan nanti teman-teman nggak bisa ngedit kursusnya gitu kan. Nah, langsung saja tambahkan materi pembelajarannya ke buat kursus. Nah, ini kalau agak menyebalkan kalau malam Model Cloud diaksesnya itu loadingnya lama ya. Gak tahu mungkin karena servernya dari luar, mungkin di luar negeri sana sedang banyak yang pakai. Nah, di sini nama kursus lengkapnya karena kemarin saya ditugas satu buat RPP IPS ya. Jadi saya di sini masukkan ilmu pengetahuan sosial. Nama singkatnya IPS 007 aja. Kategori kursusnya mata pelajaran. Nah, tanggal mulai kursusnya karena ini mata pelajaran umum ya IPS, jadi tanggal mulai kursusnya saya anggap 1 semester sampai Desember. Nah, deskripsinya ini opsional ya, tentang mata pelajaran IPS diisi boleh, tidak diisi juga nggak apa-apa. Nah, ini gambar khusus adalah tampilan gambarnya ya, bisa dikatakan foto profilnya. Saya mau unggah berkas dulu ya untuk tampilan depannya. Nah, saya udah siapkan. Nah, ini kok nggak masuk ya? Ntar. Nah, ini slide. Nah, udah masuk, ini namanya udah ada. Langsung unggah berkas. Aduh, ini kalau malam-malam laptopnya ikut nge-lag juga ya. Unggah berkas. Nah, tunggu dulu loading. Nah, udah masuk format kursusnya. Ini mau dibikin jadi berapa bagian ya? Defaultnya itu 4 bagian. Tampilannya ya, bahasanya jangan paksa ya. Jadi nanti peserta didik itu bebas memilih bahasa. Takutnya ada yang dari Jepang gitu kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau dipaksakan bahasa Indonesia kasihan. Nah, berkas unggahan di sini unggahan untuk tugas ataupun unggahan berkas saya kasih 100 MB. Nah, ininya sudah defaultnya, lalu simpan dan tampilkan. Tuh, ini kalau malam kayak gini Model Cloud. Kayak banyak yang akses kayaknya ya. Jadi servernya down. Nah, ini sudah ada. Nah, yang ini umum, topik baru ini isi dengan sub materi ya. Kalau di sini saya di tugas satu saya pilih materi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini dikopikan saja judul materinya. Ya, kalau tadi judul pelajarannya atau nama pelajaran, sekarang judul materinya. Ya, ini sudah bisa diedit. Tuh, ngelag, kalau malam ngelag ya, nggak tahu kenapa. Ini nanti kalau misalkan videonya biar nggak terlalu panjang, ini yang ngelagnya nanti saya skip aja ya.
Nge-lag ya saudara-saudara. Oh, mode editnya ini. Oh, pantesan mode editnya ini nggak aktif guys. Pantesan saya nggak bisa ngedit, harusnya bisa ngedit. Nah, kalau mode editnya nggak aktif kan tadi, kalau nggak aktif nggak bisa ngedit. Nah, ini kalau udah mode editnya aktif ya, ini lupa ngasih tahu, ini mode editnya harus aktif ya teman-teman. Nah, ini edit nama bagian, masukkan nama pelajaran. Tadi lupa, kalau sudah itu tinggal enter. Nah, ini mode editnya teman-teman, sekali lagi ya, ini harus diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan kayak tadi ya, saya lupa ngaktifkan mode edit. Nah, ini pengumuman. Pengumuman itu tinggal diedit aja ya, teman-teman. Kalau pengumuman di sini saya mungkin karena awal ya, itu tampilan awal, saya akan isi dengan tujuan pembelajaran ditambah dengan sapaan kepada siswa ya. Sapaan atau perkenalan. Nah, di sini tinggal ganti jangan pengumuman ya. Efektifnya pendahuluan. Nah, seperti ini. Kalau yang ini karena saya udah siapkan ya, karena kita pembelajarannya online, jadi kita memberikan perkenalan ataupun sapaannya juga dalam bentuk online. Ini formatnya seperti ini, saya sudah buat. Kemarin di tugas 1 nggak saya lampirkan ya, tapi ini saya sudah buat. Nah, ini sebenarnya diambil dari eh, tugas 1. Ya, di tugas 1 saya ada tujuan pembelajaran. Nah, saya sisipkan di sini hanya sisipkan di sini hanya ditambah dengan perkenalan ataupun sapaan ya kepada peserta didik. Nah, masukkan di sini. Oke, kalau sudah selesai, nah, kondisi penyelesaiannya siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Ya, jadi kalau misalkan udah membaca nanti ada tandai selesai berarti ya. Oke, simpan dan kembali ke kursus. Nah, itu pendahuluannya. Jadi nanti begitu siswa masuk ke LMS itu langsung ada perkenalan ya ataupun pendahuluan. Nah, lalu di sini tambahkan konten. Ya, tambahkan konten, tambahkan aktivitas atau sumber daya. Nah, setelah perkenalan, lanjut ke absensi. Ya, jadi menandakan bahwa siswa itu hadir. Nah, di sini direkomendasikan pilih semua karena di sini nggak ada absensi ya. Nggak ada absensi. Nah, masukkan kehadiran ya atau absensi. Di sini ada kehadiran. Nah, namanya kehadiran. Ya, tambahkan di sini kata-kata silahkan klik tombol, bukan klik ya, pilih present atau hadir untuk materi pembelajaran pembelajaran kali ini. Nah, di sini nilainya tipe poinnya 100, kondisi penyelesaiannya siswa harus manual ya. Terus juga nah, simpan dan kembali ke kursus ya. Berarti ini saya menambahkan tombol kehadiran. Kehadiran.
Tuh, ini lama nih kalau malam nih, nggak tahu nih. Nah, lalu edit setelan ya teman-teman. Edit setelan. Kita cek dulu ya di setelan apakah sudah betul setelannya. Coba kita perluas dulu. Ya, masuk ke kehadiran, ini setelan umum, masuk ke kehadiran. Nah, di sini tambahkan sesi ya. Tambahkan sesi. Karena di sini belum ada tombol tindakan ya. Jadi harus tambahkan sesi dulu. Ini teman-teman kalau misalkan karena apa namanya eh, loadingnya lama, nanti mungkin videonya mohon maaf kalau agak sedikit dipotong-potong ya. Di sini tambahkan sesi ya, tanggal 6 Juni berarti tanggal 7 misalkan. Jadi sesi itu nanti jam pelajarannya itu jam berapa gitu kan. Ditentukan misalkan jam 10 sampai jam 11. Oh, maaf ini menit ya. Jam 10 sampai jam 11. Tanggal 7 Juni. Nah, ini izinkan siswa untuk merekam karyanya mereka sendiri. Izinkan siswa untuk memperbaiki kehadiran mereka sendiri. Oke, tambahkan ya. Ini tombol aksinya. Jadi nanti kalau misalkan masuk ke menu kehadiran, itu teman-teman siswa itu bisa menambahkan aksi ya, lakukan presensi ya. Ada present, ada let ya, ada absen. Oke, sesinya sudah dibuat ya, berarti nanti sesinya itu 1 jam. Lalu masuk lagi ke sini ya, ke materi. Nah, di sini kembali tambahkan aktivitas atau sumber daya. Nah, ini aktivitas atau sumber daya. Di sini saya ingin menambahkan materi ya. Materi berarti saya akan masukkan berkas materi pembelajarannya, karena tadi kehadiran sudah. Sekarang kita masukkan materi pembelajarannya. Oke, kita lihat dulu formatnya. Oh, ini soal ya. Nah, nama materi pembelajaran. Akan Nah, di deskripsi tambahkan seperti ini untuk materi ya. Nah, pilih berkas ini karena bentuknya masih apa namanya RPP ya, sedangkan materinya itu yang ini, berarti ini harus dihapus ya. Hanya dihapus, nanti saya ubah dulu ke PDF. Aduh, ada ini. Hapus ya, karena ini materi pembelajarannya. Nah, ini materi pembelajarannya. Saya
Simpan dulu ke PDF ya. Ini benar-benar nggak ada persiapan sebenarnya. Jaga ke PDF karena ini materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran. Simpan ke PDF. Oke. Nah, kalau sudah selesai tinggal tambahkan. Unggah berkas. Pilih file. Ini, aduh, gak nge-lag ini ya. Nah, ini materi pembelajarannya dalam bentuk PDF. Pilih unggah berkas. Nah, ini materinya sudah ada. Nah, tampilkan otomatis, tampilkan jenis. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal simpan dan kembali ke kursus ya. Ini untuk deskripsinya bisa ditambahkan juga sebenarnya. Bisa ditambahkan misalkan tujuan pembelajaran bisa ya. Cuman ini karena biar lebih cepat ya. Misalkan kompetensi dasar atau apa bisalah itulah. Ya ditambahkan. Tapi di sini saya nggak menambahkan karena menurut saya sudah sangat jelas ya. Nah, ini masuk ke setelan ya. Masuk ke setelan dulu. Nah, ini materi pembelajarannya PDF sudah ada. Nah, jangan lupa kondisi penyelesaiannya siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai ya. Simpan dan kembali ke kursus. Jadi nanti kalau misalkan siswa atau peserta didik sudah selesai membaca, nanti beliau akan ngasih tanda selesai. Nah, ini materi pembelajaran sudah ya. Setelah materi pembelajaran selesai, sebagai tahap selanjutnya saya akan menambahkan forum diskusi. Jadi mancing gitu kan, memantik agar peserta didik itu ada interaksi dengan pengajar ataupun guru dan juga dengan rekan satu kelasnya. Di sini saya tambahkan forum ya. Tambahkan forum. Jadi nanti setelah mempelajari ini pasti pemahamannya kan beda-beda nih kan. Nah, nanti kita pancing dengan forum diskusi supaya ada interaksi antara pengajar dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Ya. Biarkan mereka baku hantam, ya batu hantam pemikirannya. Nama forumnya diskusi. Nah, di sini tambahkan deskripsi setelah mempelajari materi di atas, silahkan lanjutkan ke diskusi. Jadi deskripsinya seperti ini, tampilkan di deskripsi. Nah, kondisi pembelajarannya jangan lupa siswa harus secara manual menandai, simpan, dan kembali ke kursus. Ya. Oke, diskusi sudah. Klik diskusi. Nah, tambahkan topik diskusi. Sini tambahkan subjeknya.
diskusikan berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Nah, di sini saya sudah siapkan diskusinya, soal diskusinya. Nah, ini ya. Menurut pendapatmu, mengapa para pedagang sangat berperan penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia? Nah, ini nanti pasti jawabannya beda-beda, seru tuh ya. Langsung kirim ke forum. Nah, nanti kalau ini sudah dikirim ya, otomatis siswa atau peserta didik bisa menanggapi. Terus juga kita bisa memberikan umpan balik. Ya, jadi nanti kita lihat ya siswa itu saling baku hantam pikiran mereka. Ya, baku hantam ya bahasanya ya. Nah, oke, sudah selesai. Ya. Masuk kembali ke materi ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, diskusi sudah, berarti sekarang kita tinggal tugas ya. Di sini tugasnya ya, tambahkan aktivitas atau sumber daya penugasan ya. Saya akan pilih penugasan. Ini sebenarnya saya sambil cari forum ya teman-teman, karena saya juga ini langsung bikin videonya sekali jadi. Saya tahu gitu kan apa namanya? Saya tahu menu-menunya, tetapi ini baru pertama kali saya juga buat materi, saya langsung bikin ke video ya, makanya kalau agak lama maaf ya. Nah, nama penugasannya di sini saya pilih tugasnya itu karena kemarin ada juga di rencana pembelajaran ya, penilaian keaktifan pengetahuan yang diperoleh. Nah, ini yang poin ini. Tadi partisipasinya saya masukkan ke diskusi, yang ini refleksi atas pengetahuan yang diperoleh. Nah, sejauh mana peserta didik memahami materi yang sudah kita siapkan. Nah, cara ngetesnya itu dengan tugas ya. Tugasnya seperti ini. Tugasnya merangkum materi. Nah, ini saya buat asal-asalan ya. Maksud asal-asalannya ini harinya Jumat gitu kan, nggak apa-apa ya. Lalu masukkan di sini. Nah, untuk judulnya jangan lupa itu merangkum materi. Merangkum materi. Penugasannya merangkum materi. Izinkan pengajuan. Nah, ini kita kasih waktu seminggu. Nah, tipe pengajuannya ya kita pilih dulu. Tipe pengajuannya itu kita mau menerima tugas peserta didik itu dalam bentuk apa? Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu dalam bentuk dokumen ya. Dokumen ada docs untuk Microsoft 2010 ke atas, dan juga ada PDF. Nah, saya pilih berkas dokumen, simpan perubahan. Nah, siswa harus klik tombol ajukan ya. Siswa harus menyetujui pernyataan pengajuan ya. Pengerjaan yang diizinkan 1 ya. Nah, kondisi penyelesaian seperti biasa. Nah, ukuran. Nah, ini penting ya teman-teman. Ukuran maksimumnya itu kita harus setting ke 1 MB ya. Kalau PDF 1 MB cukup. Selesai merangkum materi, sudah selesai. Kita klik simpan, lalu kembali ke kursus ya. Oke, 1 tahap lagi ya. Tadi tugasnya sudah, kita tinggal latihan atau tes ya, tes formatif. Di sini keaktifan partisipasi sudah, refleksi atas pengetahuan sudah. Nah, ini hasil dari materi pembelajaran kita tes lewat tes formatif ya. Nah, di sini tesnya itu saya sudah siapkan itu pilihan ganda, dalam bentuk pilihan ganda.
saya sudah siapkan di sini. Kemarin saya juga mohon maaf ya, Bapak dosen tidak saya lampirkan ya karena takut menurut saya itu di luar ya. Kalau RPP itu pemahaman saya udah seperti itu saja. Adapun latihan yang lain-lain saya sih pisahkan di berkas yang lain gitu. Nah, teman-teman di sini cara menambahkan latihannya itu tinggal klik aktivitas atau sumber daya. Lalu di sini tambahkan kuis ya. Kalau teman-teman nggak ada di sini ya di menu rekomendasikan teman-teman pilih semua nanti ada di sini ya. Tambahkan kuis. Tambahkan kuisnya nama kuis itu berarti di sini saya kasih nama latihan soal. Oke, waktu pengerjaannya. Nah, ini mau dikasih waktu berapa lama ya, teman-teman? Nah, waktu kerjanya saya kasih waktu 30 menit cukup. Nilainya tanpa kategori ya, karena nanti ceritanya ini saya akan langsung menilai, simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini kalau untuk namanya bisa bebas ya, misalkan tes formatif ataupun kerjakan soal-soal berikut ini ya, bebas ya. Ya, lalu pilih ke edit setelan ya. Karena ini tindakan pengerjaannya belum ada ya, jadi harus diedit dulu. Tambah setelan, lalu kondisi penyelesaiannya. Nah, lalu kita kembali ke kuis ya. Oh, ini harus belum di-save dulu, maaf. Simpan dan tampilkan. Nah, ini sesi latihannya sudah dibuat, ya tinggal kita memasukkan soal ya. Di sini tinggal tambahkan soal. Tambahkan soal. Ya, ini mohon maaf ya Bapak dosen. Kalau lama videonya karena yang lamanya bukan saya bertele-tele tapi aduh. Ini kalau diakses malam-malam model cloud kayak gini ya. Saya bingung itu ya. Nah, di sini tinggal tanggal edit ya. Tuh ini klik edit saja. Nah, di sini saya kasih judul soal nomor 1. Klik enter. Oh, maaf di sini saya kasih bukan soal nomor 1 ya, maaf. Salah. Di sini saya kasih latihan. Ini jujur ini baru pertama kali ini saya bikin. Nah, di sini tambahkan soal baru, soalnya pilihan ganda ya yang sudah saya siapkan atau saya sudah bikin. Ini kikuk sekali ya karena saya juga baru buka ini beneran ini ya. Nah, nama soalnya saya kasih nama nomor 1 atau kasih soal ya. Soal nomor 1. Saya tahu menu-menunya tetapi kalau langsung buat seperti ini baru pertama kali ya, jadi agak kikuk ya. Tapi saya lebih suka yang apa adanya. Di sini poin bawaannya 1 ya karena soalnya 10. Kasih poin bawaan 1 berarti kalau siswa dapat menjawab semuanya dapat nilai 10. Nah, ini teks soalnya, terus di sini jawabannya. Ya, jawabannya. Oh, maaf, ini di close aja karena udah ya. Nah, ini jawabannya, jawaban 1 abad ke
abad ke-1. Jawaban kedua abad ke-13. Pilihan 2. Pilihan 3 tahun 700. Tahun 700. Nah, pilihan 4 itu tahun 1000 Masehi. Ya. Nah, di sini ya cara settingnya karena di sini jawabannya itu C ya, sekitar tahun 700 Masehi. Setelah masuk Kota Balik ke Indonesia, maka di sini di setting yang pilihan 3, yang pilihan C itu kasih nilai ya 100%. Lalu simpan perubahan. Ya, jadi di jawaban yang benar itu nilainya itu kasih 100%. Aduh, ini kok balik lagi ya? Waduh. Sebentar. Oh, pilihan 3-nya, maaf salah ya. Saya malah diumpan balik, maaf salah. Harusnya di pilihan 3. Nah, ini pilihan 4-nya. Oke, ya maaf ada kesalahan teknis ya. Nah, ini sudah selesai. Ya, soalnya seperti ini. Untuk soal-soal selanjutnya tinggal klik tambah, lalu soal baru, ulangi langkah seperti yang tadi sampai 10 soal. Nah, jadi ini sudah selesai semuanya ya. Dari mulai pendahuluan, kehadiran, materi pembelajaran, diskusi, ya, terus juga tugas, ya, merangkum materi, lalu juga latihan soal sudah. Ya, jadi begitulah cara memasukkan materi pembelajaran ke LMS Modal Cloud. Ya, karena kemarin saya pilih LMS Modal Cloud, mohon maaf videonya agak lama karena memang jaringannya agak susah. Modal Cloud kalau malam-malam diakses itu seperti inilah penyakitnya ya. Nah, terus juga mohon maaf juga kalau misalkan banyak salah-salah karena ini jujur saya baru pertama kali, meskipun saya tahu menu-menunya, saya pernah pelajari, tetapi kalau langsung membuat seperti ini saya tidak pernah latihan, ini baru pertama kali. Terima kasih, ya mudah-mudahan tugas 3 ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk para penonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.